Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Rozikin dengan NIM 21052161837 dari offering B2 12HB. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah mekanika bahan mengenai defleksi atau lendutan pada balok. Defleksi tersebut adalah salah satu besaran yang penting dalam analisis struktur. Defleksi pada balok terjadi disebabkan oleh beban yang bekerja arah vertikal terhadap balok. Defleksi balok diukur dari permukaan netral awal ke permukaan netral setelah balok mengalami deformasi. Pada defleksi balok terdapat beberapa metode. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua metode, yaitu metode integrasi ganda dan metode momen area. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai metode integrasi ganda. Bentuk dari metode integrasi ganda sebagai berikut. Dapat diketahui bahwa dari gambar tersebut dx sama dengan r tangan d theta. Karena nilai d theta relatif sangat kecil, maka tangan d theta sama dengan d theta saja. Sehingga dapat ditulis ulang dx sama dengan r d theta atau 1/r sama dengan d theta per dx. Jika dx bergerak ke kanan, maka besarnya d theta akan semakin mengecil sehingga didapatkan persamaan 1/r sama dengan min d theta per dx. Lendutan relatif sangat kecil sehingga theta sama dengan tangan theta sama dengan dy per dx. Sehingga ditemukan 1/r sama dengan min theta per dx sama dengan min d per dx dalam kurung dy per dx sama dengan min d kuadrat y per dx kuadrat. Diketahui bahwa persamaan tegangan yaitu 1/r sama dengan min m per ei, sehingga didapat persamaan m per ei min d kuadrat y per dx kuadrat. Bentuk air persamaan sama dengan min m sama dengan ei dalam kurung d kuadrat y per dx kuadrat. Jika diintegralkan dua kali, didapat persamaan ei kali dy per dx sama dengan dm per dx sama dengan v atau reaksi vertikal. Eiy sama dengan dv per dx sama dengan v atau reaksi merata. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi perhitungan metode integrasi ganda. Yang pertama yaitu pada balok tumpuan sederhana dengan beban rata penuh. Diketahui dari gambar di atas, besarnya momen pada jarak X adalah RA sama dengan RB sama dengan Q kali L per 2. MX sama dengan RAX min Q X kuadrat per 2 sama dengan setengah kali Q kali L kali X min setengah Q X kuadrat. Persamaan tersebut disubstitusikan ke dalam EI kali d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan setengah q lx plus setengah q x kuadrat. Persamaan tersebut diintegralkan terhadap x sehingga didapat integral ei d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan integral min setengah x lx plus setengah q x kuadrat. Ei di ei dikali dy per dx sama dengan 1/4 q min 1/4 q lx kuadrat plus 1/6 q x pangkat 3 plus c1. Ditinjau dari kondisi batas tumpuannya, mx terjadi pada x sama dengan L per 2 dan pada lokasi tersebut
tidak terjadi rotasi dy per dx sama dengan 0. Sehingga persamaannya 0 sama dengan 1/4 HL kali dalam kurung L per 2 kuadrat ditambah 1/6 Q dalam kurung L per 2 pangkat 3 plus C1. Dihasilkan yaitu C1 sama dengan 2/48 2/48 HL pangkat 3 sama dengan dapat disederhanakan yaitu 1/24 HL pangkat 3. Sehingga persamaannya akan menjadi EI kali DY per DX sama dengan 1/4 QLX kuadrat plus 1/6 QX pangkat 3 plus 1/4 plus 1/24 IL pangkat 3. Persamaan tersebut kemudian diintegralkan kembali terhadap X. Di integral EI DY per DX sama dengan min integral 1/4 HLX pangkat 2 plus integral 1/6 HX pangkat 3 plus integral 1/24 HL pangkat 3. EIY sama dengan min 1/12 HLX pangkat 3 plus 1/24 HX pangkat 4 plus 1/24 HL pangkat 3 X plus C2. Pada X 0, lanjutan Y0, sehingga didapat C2 0 sama dengan min 1/12 HL kali 0 plus 1/24 H kali 0 plus 1/24 HL pangkat 3 kali 0 plus C2. Dihasilkan yaitu C2 adalah 0. Persamaan tersebut menjadi EIY sama dengan min 1/12 HLX pangkat 3 plus 1/24 X pangkat 4 plus 1/24 HL pangkat 3 X. Y sama dengan HX min 24 EI dalam kurung L pangkat 3 min 2L X pangkat 2 plus X pangkat 3. Pada kasus beban merata penuh di sepanjang bentang, maka lanjutan maksimum akan terjadi di X sama dengan L per 2. Sehingga diperoleh Y sama dengan X per 24 EI dalam kurung L pangkat 3 min 2L X pangkat 2 plus X pangkat 3. YC sama dengan Hi dalam kurung L per 2 per 24 EI dikali dalam kurung L pangkat 3 min 2L dikali dalam kurung L per 2 kuadrat plus dalam kurung L per 2 pangkat 3. YC sama dengan IL per 48 EI dikali L pangkat 3 min L pangkat 3 per 2 plus L pangkat 3 per 8 sama dengan IL per 48 EI dikali 5L pangkat 3 per 8 dan dihasilkan yaitu 5I kali L pangkat 4 per 384 EI. Selanjutnya yaitu balok pada tumpuan sederhana. Dari gambar di atas, besarnya reaksi dukungan dan besarnya momen pada jarak X adalah RA sama dengan PB per L dan RB sama dengan PA per L. Fx sama dengan PBX per L. Mx sama untuk X kurang dari A. Mx sama dengan PBX per L min Px min A adalah digunakan untuk X apabila X kurang dari lebih besar dari A. Persamaan tersebut disubstitusikan untuk X kurang dari A yaitu EI D pangkat 2 Y per DX pangkat 2 sama dengan min PBX per L. Untuk X lebih besar dari A, EI dalam kurung D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan min PBX per L plus PX min A. Persamaan tersebut diintegralkan terhadap X sehingga didapat integral EI D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan integral min PBX per L. Untuk X kurang dari A, yaitu EI sama EI
dikali dy per dx sama dengan min pbx pangkat 2 per 2L plus 1. Integral EI d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan integral min pbx per L plus p dalam kurung x min a. EI diturun lalu dihasilkan yaitu EI kali dy per dx sama dengan min pbx pangkat 2 plus per 2L plus p dalam kurung x min a kuadrat per 2 plus c pangkat 2 untuk x lebih besar dari a. Pada x sama dengan a, dua persamaan tersebut hasilnya akan sama. Dan jika diintegralkan lagi terhadap x akan didapatkan persamaan EIY sama dengan min PBX pangkat 3 per 6L plus C1X plus C3 untuk X kurang dari A. Untuk X lebih dari A, yaitu EIY sama dengan min PBX pangkat 3 per 6L plus P dalam kurung P dikali dalam kurung X min A pangkat 3 per 6 plus C2X plus C4. Pada X sama dengan A, maka nilai C1 harus sama dengan C2. Dan C3 harus sama dengan C4. Sehingga persamaannya menjadi EIY sama dengan min PBX pangkat 3 per 6L plus P dikali dalam kurung X min A pangkat 3 per 6 plus C1X plus C3. Dengan meninjau kondisi batas tumpuan, untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0. Sehingga nilai C3 sama dengan C3 sama dengan C4 yaitu 0. Untuk X sama dengan L, maka Y sama dengan 0. Sehingga persamaannya menjadi 0 sama dengan min PBL pangkat 3 per 6L plus P dikali dalam kurung L min A pangkat 3 per 6 plus C1 sama dengan 0. Karena L min A sama dengan B, maka persamaan tersebut dapat ditulis 0 sama dengan min PBL pangkat 3 per 6L plus PB pangkat 3 per 6 plus C1L plus 0. C1 sama dengan PBL pangkat 3 per 6 min PB pangkat 3 per 6L sama dengan PB per 6L dikali dalam kurung L pangkat 2 per min B pangkat 2. Sehingga setelah disubstitusikan, maka persamaannya adalah Y sama dengan PBX per 6EIL dikali dalam kurung L kuadrat min B kuadrat min X kuadrat untuk X kurang dari A. Sedangkan untuk Y, P untuk X lebih besar dari A, yaitu Y sama dengan PBX per 6EIL dikali dalam kurung L kuadrat min B kuadrat min X kuadrat ditambah plus P dalam dikali X min A dalam pangkat 3 per 6 EI. Pada kasus beban titik terletak di tengah bentang atau A sama dengan B sama dengan L per 2, maka rotasi maksimum akan terjadi di X sama dengan 0 atau X sama dengan L. Sehingga diperoleh EIY dalam kurung DY per DX sama dengan min PBX kuadrat per 2L plus PB per 6L dikali dalam kurung L kuadrat min B kuadrat untuk X kurang dari A. Sehingga ditemukan rumus dari theta A sama dengan min P kali L min P kali dalam kurung L per 2 kali 0 pangkat 2 per 2 EIL plus P dalam kurung L per 2 min 6 EIL dikali L pangkat 2 min dalam kurung L per 2 kuadrat. Untuk disederhanakan yaitu P per 12 EI dikali dalam kurung L kuadrat min L kuadrat per 4 sama dengan
PL kuadrat per 16 EI. Sedangkan pada lendutan maksimum akan terjadi di X sama dengan L per 2. Sehingga diperoleh Y sama dengan PBX per 6 EIL dikali dalam kurung L kuadrat min B kuadrat min X kuadrat. YC atau Y max sama dengan P dikali L per 2 dikali dalam kurung L per 2 per 6 EIL dikali dalam kurung L per 2 min dalam kurung L per 2 pangkat 2 min dalam kurung L per 2 pangkat 2. Dapat disederhanakan yaitu PL per 24 EI dikali L dalam kurung L kuadrat per 2 sama dengan yaitu PL pangkat 3 per 48 EI. Selanjutnya pada balok cantilever dengan beban rata. Dari gambar tersebut, besarnya momen pada jarak X adalah Mx sama dengan min setengah Hi X kuadrat. Didistribusikan persamaannya sehingga didapatkan EI D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan setengah Hi X kuadrat. Persamaan tersebut diintegralkan terhadap X sehingga integral EI D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan integral setengah Hi X kuadrat. Atau bisa juga EI DY per DX sama dengan Hi X pangkat 3 per 6 plus C1. Dengan meninjau kondisi tumpuan, momen maksimal terjadi pada X sama dengan L dan pada lokasi tersebut tidak terjadi rotasi DY per DX sama dengan 0. Sehingga persamaannya 0 sama dengan Hi L pangkat 3 per 6 plus C1. C1 sama dengan min Hi kali L pangkat 3 per 6. Sehingga persamaannya menjadi EI DY per DX sama dengan Hi X pangkat 3 per 6 min Hi L pangkat 3 per 6. Persamaan tersebut diintegralkan kembali terhadap X sehingga menjadi integral EI DY per DX sama dengan integral Hi X pangkat 3 per 6 min integral Hi L pangkat 3 per 6. Nilai EI Y sama dengan Hi X pangkat 4 per 24 min Hi L pangkat 3X per 6 plus C2. Sehingga persamaannya menjadi EI Y sama dengan Hi X pangkat 4 per 24 min Hi L pangkat 3X per 6 plus Hi L pangkat 4 per 8. Lalu ditemukan yaitu hasilnya Y sama dengan Hi per 24 EI dikali dalam kurung X4 min 4L pangkat 3X plus 3L pangkat 4. Pada X sama dengan 0 akan terjadi rotasi maksimum sebesar EI DY per DX sama dengan Hi X pangkat 3 per 6 min Hi L pangkat 3 per 6. Ditemukan sudut B sama dengan Hi kali 0 pangkat 2 per 6 EI min Hi L pangkat 3 per 6 EI sama dengan min Hi L pangkat 3 per 6 EI. Untuk lendutan maksimum didapatkan yaitu Y sama dengan Hi per 24 EI dikali dalam kurung X pangkat 4 min 4L pangkat 3 X plus 3L pangkat 4. YB sama dengan Hi per 24 EI dikali 0 pangkat 4 min 4L pangkat 3 kali 0 plus 3L pangkat 4. Lalu dihasilkan yaitu 3 Hi L pangkat 4 per 24 EI sama dengan Hi. Lalu disederhanakan yaitu Hi L pangkat 4 min 8 EI. Selanjutnya untuk balok cantilever dengan beban titik terpusat pada ujung balok. Dari gambar tersebut dapat diketahui yaitu besar momennya yaitu besar momen pada jarak X yaitu Mx sama dengan min Px. Substitusikan momen persamaan awal yaitu EI D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan Px. Lalu integralkan persamaan tersebut terhadap X sehingga didapat
EI DY per DX sama dengan PX kuadrat per 2 plus C1. Dengan meninjau batas tumbuhan, maka momen maksimum terletak pada X sama dengan L dan tidak terjadi rotasi DY per DX sama dengan 0. Sehingga bersamaannya EI DY per DX sama dengan PX kuadrat per 2 min PL kuadrat per 2. Persamaan tersebut kembali diintegralkan terhadap X sehingga didapat EIY sama dengan PX per 6 kali dalam kurung X pangkat 2 min 3L pangkat 2 tutup kurung plus C2. Pada X sama dengan L, lanjutan Y sama dengan 0, sehingga C2 sebagai berikut. 0 sama dengan PL per 6 dikali dalam kurung L pangkat 2 min 3L pangkat 2 tutup kurung plus C2. Hasilnya yaitu C2 sama dengan PL pangkat 3 per 3. Persamaannya jadi persamaannya menjadi Y sama dengan P per 6 EI dikali dalam kurung X pangkat 3 min 3XL pangkat 2 plus 2L pangkat 3. Pada X sama dengan 0 akan terjadi rotasi maksimum sebesar EI DY per DX sama dengan PX kuadrat per 2 min PL kuadrat per 2. Nilai θ B sama dengan P kali 0 pangkat 2 per 2 EI min PL pangkat 2 per kuadrat per 2 EI sama dengan min PL kuadrat per 2 EI. Dan lanjutan maksimumnya yaitu Y sama dengan P per 6 EI dikali dalam kurung X pangkat 3 min 3XL pangkat 2 plus 2L pangkat 3. YB sama dengan P plus 6 EI dikali dalam kurung 0 pangkat 3 min 3 kali 0 kali L pangkat 2 plus 2L pangkat 3. YB sama dengan 2 PL pangkat 3 per 6 EI. Yang dapat disederhanakan yaitu hasilnya PL pangkat 3 min 3. Selanjutnya yaitu contoh soal penyelesaian dari integrasi ganda. Yang pertama yaitu bala tumpuan sederhana dengan beban merata. Diketahui I sama dengan 10 kN per M, lalu L sama dengan 4 meter. Ditanya carilah persamaan lanjutan dan lanjutan titik C. Jika modulus elastisitas 10 maka 10 Newton per meter kuadrat dan momen inersial yaitu 1,5 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 4. Yang pertama yaitu menghitung reaksi perletakan. Sigma MA sama dengan 0. Min RB kali L plus Q kali L pangkat 2 per 2 sama dengan 0. Yaitu diketahui nilai RB 20 Newton. Lalu untuk mengetahui nilai RA yaitu sigma RB sama dengan 0. RA sama dengan L min V kali L pangkat 2 per 2. RA sama dengan 20 Newton. Untuk konversi gaya vertikal, sigma V sama dengan 0. RA plus RB min V kali L sama dengan 0. Hanya membuat persamaan momen, misalkan momen sejauh X, maka dari titik A ke kanan. M sama dengan RA kali X min 10 kali X min A kali L. Diketahui yaitu persamaannya yaitu EI D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan 20X min 40 X min 2 Newton per meter. Lalu integralkan integrasi pertama yaitu ditemukan 1 EI DY per DX sama dengan 10 X pangkat 2 min 20 X min 2 pangkat 2 plus C1 Newton meter persegi. Lalu pada integrasi kedua ditemukan EIY sama dengan 10 per 3 kali X pangkat 3 min 20 per 3 dalam kurung X min 2 pangkat 3 plus C1 plus C2 Newton meter persegi. Selanjutnya yaitu mencari nilai dari C konstanta C1 dan C2.
Pada di titik A nilai X sama dengan 0 dan lanjutan atau Y sama dengan 0. Rumusnya yaitu Y sama dengan 10 per 3X pangkat 3 min 20 per 3 dikali X min 2 pangkat 3 plus C1X plus C2. C2 dihasilkan yaitu min 5,33. Lalu untuk mencari C1 di titik B, X sama dengan 4, lanjutan sama dengan Y sama dengan 0. Rumusnya yaitu Y sama dengan 10 per 3 kali X pangkat 3 min 20 per 3 kali X min 2 pangkat 3 plus C1X plus C2. Lalu dihasilkan C1 yaitu 26,67. Hanya yaitu menghitung lanjutan di titik C. X diketahui X sama dengan 2. Lalu dimasukkan rumusnya EIY sama dengan 10 per 3 kali X pangkat 3 min 20 per 3 dikali dalam kurung X min 2 pangkat 3 plus C1X plus C2. Diketahui hasilnya yaitu 0,049 kali 10 pangkat min 3 meter. Lalu dijadikan milimeter sehingga di hasilnya 0,49 mm. Selanjutnya yaitu pada balok tumpuan sederhana dengan beban terpusat. Diketahui yaitu beban P sama dengan 300 Newton pada titik D. Ditanya cara persamaan lanjutan titik C dan lanjutan maksimum. Jika nilai E 10 pangkat 10 Newton per meter persegi dan I sama dengan 1,510 pangkat 6 meter. Misalnya menghitung reaksi peletakan. Sigma MA sama dengan 0. Untuk mencari min RB plus min RB kali L plus P kali 2 sama dengan 0. RB sama dengan 20 Newton. Untuk mencari RA yaitu sigma MB sama dengan 0. RA kali L min P kali 1 sama dengan 0. RA sama dengan diketahui 10 Newton. Dan yang membuat persamaan momen. Misalkan momen sejauh X dari titik A ke kanan. M sama dengan RA kali X min 300 dikali dalam kurung X min 2. Lalu dihasilkan persamaannya EI D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan 100X min 300 kali X dalam kurung X min 2 Newton meter. Selanjutnya adalah hasil dari integral pertama yaitu EI DY per DX sama dengan 50X pangkat 2 min 150 X min 2 pangkat 2 plus C1 Newton meter persegi. Selanjutnya adalah hasil dari integrasi mengintegralkan kedua yaitu EIY sama dengan 50 per 3 X pangkat 3 min 150 per 3 dikali dalam kurung X min 2 pangkat 3 plus C1 plus C2 Newton meter pangkat 2. Selanjutnya menentukan nilai konstanta C1 dan C2. C1 dan C2 ditentukan dengan kondisi batas sebagai berikut. Di titik A, nilai X sama dengan 0 dan lanjutan Y sama dengan 0. Ditemukan rumusnya yaitu 0 sama dengan 50 per 3 kali 0 pangkat 3 min 150 per 3 kali 0 min 2 pangkat 3 plus C1X plus C2. C2 dihasilkan itu 0. Pada untuk mencari C1 yaitu di titik B nilainya yaitu X sama dengan 3 lanjutan Y sama dengan 0. 0 lalu ditemukan yaitu hasilnya C1 sama dengan min 133,33. Sebenarnya menghitung lanjutan di titik C. Diketahui X sama dengan 2. EY sama dengan 50 per 3 dikali 1 pangkat 3 min 50 kali 1 min 2 pangkat 3 min 13,33 kali 1 Newton meter pangkat 3. Untuk suku yang
garis bawah diabaikan aja karena negatif. Dihasilkan yaitu minus 116,667 Newton meter pangkat 3. Lalu ditemukan yaitu Y sama dengan min 116,667 per 10 pangkat 10 kali 1,5 pangkat 10 min 6 sama dengan minus 7,78 kali 10 pangkat min 3. Lalu dirubah menjadi milimeter, menjadi min 7,78 meter milimeter. Tanda negatif menunjukkan arah lanjutan ke bawah. Selanjutnya yaitu menghitung lanjutan maksimum. Diketahui yaitu bersamaan untuk menghitung lanjutan maksimum yaitu IY sama dengan 50 per 3X pangkat 3 min 133,33. Lanjutan maksimumnya yaitu ditemukan 145,154 dari hasil menghitung persamaan tadi bagi 10 pangkat 10 kali 1,5 10 pangkat min 6 ini EI sama dengan yaitu hasilnya min 9,68 kali 10 pangkat min 3 meter. Lalu dirubah menjadi milimeter menjadi minus 9,68. Selanjutnya yaitu perhitungan pada balok cantilever dengan beban merata. Diketahui I sama dengan 8 kN per meter. Diketahui juga modulus elastisitas yaitu 10 pangkat 10 Newton per meter persegi. Lalu untuk momen inersial 1,5 kali 10 pangkat min 6 cm pangkat 4. Selanjutnya itu menghitung reaksi perletakan, itu mencari MA sama dengan sigma MA sama dengan 0. Dan sigma MA plus Q kali L per 2 sama dengan 0. MA sama dengan 8 kali 4/2 per 2 sama dengan 32 Newton. Selanjutnya untuk mencari sigma V sama dengan 0. Diketahui RA sama dengan 32 Newton. Menghitung persamaan momen. Yaitu rumusnya MA sama dengan min setengah Q kali min setengah Q X pangkat 2. Yaitu dimasukkan untuk persamaannya menjadi EI D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan setengah 8 kali X min 2 pangkat 2. Persamaan tersebut lalu diintegrasikan untuk mencari nilai C1, yaitu EI DY per DX sama dengan QX pangkat 3 min per 6 plus C1. C1 dihasilkan yaitu min 85,33. Lalu persamaan tersebut diintegralkan kembali untuk mencari persamaan rumus dari mencari Y lanjutan maksimal. Diketahui yaitu Y sama dengan Q per 24 EI kali X pangkat 4 min 4 L pangkat 3 X plus 3 L pangkat 4. Jadi lanjutan maksimumnya yaitu 3 QL pangkat 4 per 24 EI atau dapat disederhanakan yaitu QL pangkat 4 per 8 EI. Lalu hasilnya yaitu 6,667 mm. Hasilnya yaitu perhitungan pada balok cantilever dengan beban terpusat pada ujung balok. Diketahui beban 10 ton, E atau modulus elastisitas yaitu 10 Newton per meter persegi, lalu inersial 1,5 kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 4. Selanjutnya yaitu menentukan persamaan momennya. MX sama dengan min PX. Disubstitusikan ke dalam persamaan integral EI sama EI D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan PX. Integral pertama ditemukan yaitu hasilnya EI DY per DX sama dengan PX kuadrat per 2 plus
C1. Lalu integral kedua yaitu EIY sama dengan PX per 6 dalam kurung X pangkat 2 min 3L pangkat 2 plus L pangkat 2. Pada X min L, lanjutan Y sama dengan 0. Sehingga C2 hasilnya yaitu minus 57 minus 5.760. Sehingga persamaannya Y didapatkan P per 6 EI dikali dalam kurung X pangkat 3 min 3X L pangkat 2 plus L pangkat 3. Diketahui Y maksimal yaitu 2PL pangkat 3 min per 6 EI sama dengan PL pangkat 3 per 3 EI. Dihasilkan yaitu hasilnya 2,66 kali 10 per pangkat min 3 meter. Lalu dirubah menjadi milimeter sehingga hasilnya 2,65. Selanjutnya yaitu metode momen area. Metode momen area adalah defleksi balok diperoleh dari memanfaatkan sifat diagram luas momen lentur. Metode ini sedikit lebih praktis karena proses perhitungannya dilakukan tidak secara matematis melainkan numeris. Ini adalah bentuk dari perhitungan atau diagram atau balok menggunakan perhitungan momen area. Dari gambar diperoleh persamaan S per R sama dengan D theta per DX sama dengan M per EI atau D theta sama dengan M per EI DX. Untuk teorema 1 berbunyi yaitu elemen suatu D theta yang dibentuk oleh dua tangan arah pada dua titik yang berjarak DX, besarnya sama dengan luas bidang momen antara dua titik tersebut dibagi dengan EI. Apabila DX adalah sepanjang balok AB, maka besar sudut yang dibentuk yaitu theta AB sama dengan integral L0 M per EI dx. Berdasarkan garis singgung M dan N yang berpotongan dengan garis vertikal melewati titik B, maka diperoleh B aksen 2 sama dengan D fleksi sama dengan X sama dengan D theta sama dengan M kali X per EI dx. Nilai M kali dx sama dengan luas bidang momen sepanjang dx, sedangkan nilai mx kali dx sama dengan statis momen luas bidang M terhadap titik yang berjarak X dari elemen M. Bunyi teorema 2 yaitu jarak vertikal pada suatu tempat dibentuk dua garis singgung pada dua titik suatu balok besarnya sama dengan statis momen luas bidang momen terhadap tempat tersebut dibagi dengan EI. Atau dapat juga dirumuskan yaitu BB aksen sama dengan defleksi sama dengan integral L0 mx per EI dx. Berikut adalah letak titik berat dari beberapa luasan. Yang pertama yaitu segi 4, yang kedua yaitu segi 3, yang ketiga parabola pangkat 2, yang keempat sama yaitu parabola pangkat 2, yang ke-5 dan 6 yaitu parabola pangkat N. Untuk ilustrasi perhitungan menggunakan metode momen area, yang pertama yaitu balok pada tumpuan sederhana dengan beban rata. Berdasarkan gambar di atas, besar momen di C besarnya yaitu MT sama dengan HL pangkat 2 per 8. Lalu diketahui reaksi tumpuannya dengan besarnya RA sama dengan RB sama dengan HL pangkat 2 per 8 dikali 2 per 3 dikali L per 2 sama dengan HL pangkat 3 per 24. Dengan demikian rotasi A dan B dapat dihitung theta A sama dengan theta B sama dengan RA per EI sama dengan RA min per EI sama dengan HL pangkat 3 per 24 EI. Dapat dihitung momen C sebesar MC sama dengan RA kali 5 per 8 kali L per 2 sama dengan HL pangkat 3 per 24 kali 5L per 16 sama dengan 5 HL pangkat 4 per 384. Besarnya lanjutan di C dapat dihitung yaitu sebesar defleksi C sama dengan MC per EI sama dengan 5 HL pangkat 4 per 38 EI. Selanjutnya pada balok tumpuan sederhana dengan beban terpusat.
Berdasarkan gambar di atas, besar momen C adalah MC sama dengan PL per 4. Diketahui reaksi tumpuannya dengan besar RA sama dengan RB, yaitu setengah kali PL per 4 kali L per 2. Dihasilkan yaitu PL kuadrat per 16. Dengan demikian, rotasi A dan B dapat dihitung theta A sama dengan theta B. RA per EI sama dengan RA per EI sama dengan PL kuadrat per 16 EI. Dapat dihitung momen di C sebesar MC sama dengan RA kali 2 per 3 kali L per 2 sama dengan PL pangkat 2 per 16 EI kali 2 per 3 kali L per 2 sama dengan PL pangkat 3 per 48. Besarnya lanjutan di C dapat dihitung yaitu sebesar defleksi C sama dengan MC per EI sama dengan PL pangkat 3 per 48 EI. Selanjutnya yaitu pada balok cantilever dengan beban merata. Berdasarkan gambar di atas, didapat besar momen A adalah MA sama dengan L pangkat 2 per 2. Diketahui reaksi tumpuannya dengan besar RA sama dengan setengah L pangkat 2 kali 1/3 L sama dengan IL pangkat 3 per 6. Dengan demikian, rotasi di B adalah theta B sama dengan RA per EI sama dengan IL pangkat 3 per 6 EI. Dengan demikian, diketahui momen A MA sama dengan IL pangkat 3 per 6 kali 3 per 4 L sama dengan IL pangkat 4 per 8. Besar lanjutan di B sebesar defleksi B sama dengan MA per EI sama dengan IL pangkat 4 per defleksi EI. Selanjutnya yaitu balok cantilever dengan beban terpusat. Berdasarkan gambar di atas, didapat momen A adalah MA sama dengan PL. Diketahui reaksi temuannya dengan besar RA sama dengan PL kuadrat per 2. Dengan demikian, rotasi di B adalah theta B sama dengan RA per EI sama dengan PL kuadrat per 2 EI. Dengan demikian, diketahui momen A MA sama dengan PL kuadrat per 2 kali 2 per 3 L sama dengan yaitu PL pangkat 3 per 3. Besarnya lanjutan di B dapat dihitung yaitu defleksi B sama dengan MA per EI sama dengan PL pangkat 3 per 3 EI. Selanjutnya yaitu contoh soal dan penyelesaian dari metode momen area. Satu yaitu balok pada tumpuan sederhana beban merata. Diketahui I sama dengan 10 kN per meter. Diketahui E sama dengan 200.000 MPa dan I adalah 100.000 I adalah momen inersial yaitu 100.000 cm/4. Besar momen di C yaitu MC sama dengan I kali L pangkat 2 per 8. Dan dihasilkan yaitu 20 kN. Reaksi selanjutnya yaitu reaksi besar tumpuannya. RA sama dengan RB sama dengan IL pangkat 2 per 8 kali 2 per 3 kali L pangkat 2. Lalu dihasilkan yaitu hasilnya 26,667 kN. Dengan demikian rotasi A dan B dapat dihitung. Theta A sama dengan theta B. RA sama dengan EI. Yaitu dihasilkan 1,33 derajat. Selanjutnya yaitu menghitung momen C pada bagian bawah. MC sama dengan RA kali A. Sama dengan RA kali 5 per 8 kali L per 2. Sama dengan 26 hasil dari RA dikali 5 per 8 kali 4 per 2. Hasilkan yaitu 33,33 kN. Besarnya lanjutan di C dapat dihitung dengan cara defleksi C sama dengan MC per EI. Dihasilkan yaitu defleksi C sama dengan 1,6 cm. Selanjutnya yaitu balok pada tumpuan sederhana dengan beban terpusat. Diketahui P sama dengan 25 kN, lalu E sama dengan 250.000 MPa, I sama dengan 150 cm/4. Besar momen C adalah MC sama dengan P kali L per 4. Dihasilkan yaitu hasilnya 50 kN. Besar reaksi selanjutnya yaitu menghitung besar reaksi tumpuannya. RA sama dengan RB. sama dengan yaitu PL pangkat 2 per 16. Dihasilkan yaitu nilainya 100 kN.
Dengan demikian dapat dihitung rotasi A dan B. Theta A sama dengan theta B, yaitu dihasilkan PL kuadrat per 16 EI. Dihasilkan yaitu sudut rotasinya yaitu 4 derajat. Dapat diperoleh momen selanjutnya yaitu menghitung momen di C. MC sama dengan RA kali A sama dengan yaitu RA kali 2 per 3 kali L per 2. Dihasilkan yaitu 266,66 kN. Selanjutnya yaitu menghitung besar lanjutan di C. Delta C sama dengan MC per EI. MC yaitu 266,66 per EI yaitu 25 kali E yaitu 25 kali 10 4 kali I 15 kali 10 kali 4 yaitu dihasilkan 1,06 cm. Selanjutnya yaitu menghitung balok cantilever dengan beban merata. Diketahui I sama dengan 20 kN dan E sama dengan 220.000 MPa. I inersia yaitu 160.000 cm/4 dan L yaitu panjang bentang yaitu 10 meter. Besar momen A diketahui yaitu MA sama dengan VL pangkat 2 per 2. Hasilnya yaitu 1000 kN. Besar reaksi tumpahannya yaitu RA sama dengan VL pangkat 3 per 6. Dihasilkan yaitu 303,33 kN. Dengan demikian rotasi di B, theta B sama dengan VL pangkat 3 per 6 EI. Dihasilkan yaitu sudut rotasi B yaitu 9,4 derajat. Dengan demikian diketahui momen A MA sama dengan VL pangkat 4 per 8. Dihasilkan yaitu hasilnya 25.000 kN. Besar lanjutan di B. Defleksi B sama dengan MA per EI. Yaitu hasilnya 7,1 cm. Selanjutnya balok cantilever dengan beban terpusat. Diketahui yaitu P sama dengan 16 kN, bentangan selebar 8 meter, E sama E atau modulus elastisitas yaitu 240.000 MPa, I momen inersial yaitu 120.000 cm/4. Momen A diketahui memang sama dengan P kali L, yaitu dihasilkan 128 kN. Yaitu reaksi tumpahannya, RA sama dengan PL pangkat 2 per 2, yaitu dihasilkan 512 kN. Dengan demikian, rotasi di B adalah theta B sama dengan RA per EI sama dengan PL kuadrat per 2 EI, yaitu dihasilkan sudutnya 1,77 derajat. Dengan demikian diketahui momen A, MA sama dengan PL pangkat 3 per 3, yaitu 16 kali 8 pangkat 3 per 3, yaitu 22.730,66 kN. Besarnya lanjutan di B dapat dihitung delta B sama dengan MA per EI, yaitu PL pangkat 3 per 3 EI. Dihasilkan yaitu 9,4 cm. Sekian penjelasan mengenai defleksi atau lanjutan, yaitu pertama metode integrasi ganda, dan yang terakhir ini adalah penjelasan dari metode momen area. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Vicky.